Kita sering banget kan dengerin obrolan soal pentingnya guru yang hebat atau kurikulum yang canggih. Tapi hari ini kita mau bahas sesuatu yang jadi fondasinya, yang kadang justru suka kelupaan. Infrastruktur sekolah. Dan kita bakal lihat gimana fondasi ini jadi kunci buat ngebangun sekolah yang benar-benar untuk semua anak. Coba deh, kita berhenti sejenak dan pikirin, apa sih yang sebenarnya bikin sekolah itu hidup? Apa cuma karena gurunya pintar-pintar? Atau kurikulumnya keren? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih fundamental, yang justru sering kita anggap sepele? Jawabannya ada di lingkungan belajarnya. Dan ini bukan cuma soal tembok dan atap ya, ini soal gimana kita menciptakan sebuah ekosistem, sebuah dunia kecil, di mana setiap siswa, tanpa terkecuali, bisa melangkah masuk dan merasa, ini tempat gue. Tempat di mana mereka aman buat belajar, buat tumbuh, dan jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Oke, biar kita bisa bedah lebih dalam, kita harus kenalan dulu sama istilah kuncinya. Mungkin Anda udah sering dengar istilah ini, sarana dan prasarana, atau yang biasa disingkat SAPRAS. Sebenarnya apa sih itu? Jadi apa bedanya sarana dan prasarana? Gini deh, cara gampang buat ngertinya. Anggap aja sarana itu softwarenya sekolah. Semua hal yang bisa dipindah-pindahin dan dipakai langsung buat belajar. Buku, komputer, proyektor, meja, kursi. Nah, kalau prasarana, itu hardware-nya, struktur fisik yang nggak bisa digeser-geser. Gedungnya, ruang kelasnya, perpustakaannya, bahkan tanah tempat sekolah itu berdiri. Dan yang keren adalah waktu sarana dan prasarana ini digabungin, mereka itu jadi kayak sistem operasinya pendidikan. Tanpa keduanya jalan bareng, proses belajar mengajar itu nggak bakal bisa lari kenceng, secanggih apapun kurikulumnya, sehebat apapun gurunya. Nah, ngelola SAPRAS di sekolah biasa aja, itu udah jadi tantangan tersendiri nih. Sekarang gimana kalau kita naikin level kesulitannya? Gimana ceritanya kalau kita ngomongin sekolah inklusif? Ini nih yang nambahin lapisan kerumitan baru yang krusial banget. Coba deh kita lihat perbandingannya. Ngurus sekolah biasa aja udah pusing mikirin anggaran, perawatan rutin, ngecek inventaris. Tapi di sekolah inklusif, tantangannya ada di level yang beda total. Pertanyaannya bukan lagi kursi kita cukup nggak, tapi kursi ini bisa dipakai sama siswa yang pakai kursi roda nggak? Bukan lagi bel sekolah bunyi nggak, tapi ada alarm visual buat siswa tunarungu nggak? Kebutuhannya jadi jauh lebih personal dan macam-macam banget. Dan yang paling penting buat kita ingat, ini tuh bukan sekedar nilai plus, atau kalau bisa sih bagus. Ini adalah amanat undang-undang. Sistem pendidikan nasional kita udah bilang dengan sangat jelas, pendidikan untuk siswa berkebutuhan khusus wajib diselenggarakan secara inklusif. Jadi ini komitmen hukum, sekaligus komitmen moral kita bersama. Oke, kalau tantangannya udah jelas, terus solusinya kayak gimana? Yuk kita intip bareng-bareng cetak biru atau blueprint dari sebuah sekolah yang benar-benar aksesibel dan inklusif itu wujudnya seperti apa. Nah ini cuma secuil dari standar resmi yang ditetapin pemerintah. Nggak perlu dibaca satu-satu detailnya, intinya satu. Ini tuh rumit banget. Sekolah inklusif itu bukan cuma soal nambahin jalur landai di depan. Ada puluhan jenis ruangan yang harus disiapin. Dari ruang kelas biasa sampai ruang terapi yang sangat spesifik. Perencanaannya harus detail luar biasa. Biar lebih kebayang, yuk kita coba bandingin langsung aja antara fasilitas standar sama fasilitas yang udah dirancang secara inklusif. Kita ambil contoh paling gampang deh, perpustakaan. Yang kiri, perpus standar yang kita semua kenal. Yang kanan, perpus inklusif. Bedanya bukan cuma di koleksi bukunya, tapi di filosofinya. Pertanyaannya geser dari apakah kita punya buku? Jadi, apakah semua siswa di sini bisa baca buku ini? Nah, dari situlah lahir buku Braille, audiobook, sampai teknologi pembaca layar. Tujuannya cuma satu, ilmu pengetahuan itu nggak boleh punya penghalang. Dan aksesibilitas ini harus jadi satu kesatuan sama desain gedungnya. Detail-detail kecil ini penting banget. Jalur landai misalnya, itu bukan asal bikin tanjakan loh. Ada standarnya, kemiringannya harus 1:12. Kenapa? Biar aman dan nggak terlalu curam. Terus guiding block di lantai itu bukan hiasan, itu adalah peta jalan buat siswa tunanetra. Ini semua bukan soal bikin gampang, tapi soal kemandirian dan martabat setiap individu. Selain ruang-ruang umum, ada juga ruangan yang super spesifik, kayak ruang orientasi dan mobilitas ini. Coba bayangin, di ruangan inilah siswa dengan hambatan penglihatan berlatih memetakan dunia di sekitar mereka. Mereka belajar navigasi pakai tongkat, kebangun rasa percaya diri buat bisa bergerak bebas. Ini bukan sekedar ruangan, ini adalah tempat di mana kemerdekaan diajarkan. Oke, kita udah lihat apa aja fasilitas yang dibutuhin. Sekarang, pertanyaan selanjutnya,
Gimana cara ngelola ini semua? Soalnya punya fasilitas canggih aja nggak cukup, harus ada sistem manajemen yang kuat di baliknya. Ngelola ini semua tuh bukan proyek yang sekali jalan terus selesai, tapi sebuah siklus yang nggak ada akhirnya. Mulai dari perencanaan, oke tahun ini kita butuh apa aja ya, terus masuk ke pengadaan buat mewujudkan rencana itu, begitu barangnya datang harus langsung dicatat dan dilacak lewat inventarisasi. Tentunya, semua itu harus dirawat biar awet dan aman. Terus di akhir tahun kita evaluasi, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Abis itu siklusnya muter lagi biar jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, disinilah teknologi masuk dan mengubah permainan. Zaman dulu, manajemen itu sifatnya reaktif. Inventaris dicatat di buku tulis, gampang salah. Perbaikan baru dilakuin setelah ada yang rusak atau ada yang komplain. Sekarang, bayangin ada sistem yang cerdas. Semua aset bisa dilacak real time. Sistemnya bakal kasih notifikasi sebelum AC di ruang terapi waktunya diservis. Bedanya tuh antara nunggu masalah datang sama mencegah masalah itu terjadi dari awal. Jauh banget kan? Oke, setelah kita ngobrolin semua detail teknis dan prosesnya, yuk kita mundur sebentar dan bertanya, kenapa sih ini semua penting banget? Apa nilai sejati di balik semua usaha dan kerumitan ini? Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Mungkin ada yang berpikir, semua keribetan ini, semua biaya dan perencanaan ini cuma buat segelintir siswa aja. Tapi itu keliru besar. Manfaat terbesarnya justru dirasakan oleh semua orang. Kok bisa? Gini, lingkungan yang beragam itu secara otomatis ngajarin empati, bukan dari teori di buku pelajaran. Jalur landai yang dibikin buat pengguna kursi roda, ternyata juga ngebantu banget buat orang tua yang dorong stroller bayi, atau buat petugas kebersihan yang bawa troli berat. Sekolah yang aman buat siswa yang paling rentan, pada akhirnya jadi sekolah yang jauh lebih aman buat semua orang. Jadi kita bukan cuma ngebangun sekolah, kita lagi ngebentuk masyarakat masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, tujuannya bisa dirangkum dengan sempurna lewat kutipan ini, yaitu menciptakan satu lingkungan pendidikan di mana semua anak, apapun kondisi dan latar belakangnya, bisa belajar bareng-bareng. Bukan memisah-misahkan mereka berdasarkan kemampuan, tapi justru menyatukan mereka dalam kemanusiaan. Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin sekolah yang paling dekat sama rumah Anda. Mungkin tempat anak, keponakan, atau tetangga Anda sekolah. Setelah dengar ini semua, kira-kira perubahan kecil apa? Satu hal aja yang bisa dilakuin buat bikin gerbang sekolah itu jadi sedikit lebih terbuka untuk semua orang. Coba direnungkan.